Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah pada kesempatan kali ini saya dengan Fahri akan menyampaikan presentasi terkait materi kesehatan masyarakat, pengertian, fungsi, dan sejarah perkembangannya. Adapun materi kali ini adalah tugas mata kuliah Dasar Pendidikan Kesehatan Masyarakat, Program Studi Administrasi Kesehatan, Universitas Cyber Muhammadiyah dengan dosen Ibu Desi Eliana, SKM, MPH. Pada materi ini, kita akan membahas 4 materi, yaitu pengertian kesehatan masyarakat, tujuannya, sejarah, serta pengembangan di kesehatan masyarakat itu sendiri. Terakhir, kita tutup dengan kesimpulan. Pengertian kesehatan masyarakat. Kita ada 2 kata di dalamnya, yaitu sehat dan masyarakat. Menurut WHO, kesehatan yaitu suatu keadaan yang sempurna, baik secara fisik, mental, dan sosial, tidak hanya bebas dari penyakit atau kelemahan. Undang-Undang tahun 92 nomor 23 juga menyampaikan keadaan sehat adalah keadaan sejahtera dari badan, jiwa, dan sosial yang mungkin hidup produktif secara sosial maupun ekonomis. Berdasarkan 2 pengertian kesehatan tersebut, ada 4 dimensi terkait kesehatan itu sendiri, yaitu fisik, mental, sosial, dan ekonomi. Dan keempatnya itu saling mempengaruhi dalam mewujudkan tingkat kesehatan pada seseorang atau masyarakat. Sedangkan masyarakat itu sendiri, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, adalah sejumlah manusia dalam arti seluas-luasnya dan terikat oleh suatu kebudayaan yang mereka anggap sama. Ada 2 ahli yang juga menyampaikan tentang masyarakat, yaitu Surjono Sukanto. Masyarakat adalah sistem hidup bersama yang memunculkan kebudayaan, keterikatan satu sama lain, di mana berbagai pola tingkah laku yang khas menjadi pengikat suatu kesatuan manusia dan bersifat berkelanjutan. Sedangkan menurut Emil Durkheim, masyarakat adalah kenyataan objektif dari pribadi-pribadi yang merupakan anggotanya. Kemudian, sedangkan kesehatan masyarakat itu sendiri apa? Ada 2 institusi yang menyampaikan, satu adalah Ikatan Dokter Amerika tahun 1948 dan Profesor Winslow di buku yang ditulis oleh Level and Clark tahun 1958. Pertama, oleh Ikatan Dokter Amerika, kesehatan masyarakat diartikan sebagai ilmu dan seni memelihara, melindungi, dan meningkatkan kesehatan masyarakat melalui usaha-usaha pengorganisasian masyarakat itu sendiri. Sedangkan Profesor Winslow menyampaikan bahwa kesehatan masyarakat adalah ilmu dan seni, mencegah penyakit, memperpanjang hidup, meningkatkan kesehatan fisik dan mental, serta efisiensi melalui usaha masyarakat yang terorganisir untuk meningkatkan sanitasi lingkungan, kontrol infeksi di masyarakat, pendidikan individu tentang kebersihan perorangan, pengorganisasian pelayanan medis dan perawatan untuk diagnosa dini, pencegahan penyakit, dan pengembangan aspek sosial yang akan mendukung agar setiap orang di masyarakat mempunyai standar kehidupan yang cukup kuat untuk menjaga kesehatannya. Cukup detail karena memang Profesor Winslow salah satu ahli dalam penelitian uh, kesehatan masyarakat. Kemudian, apa sih tujuan kesehatan masyarakat? Secara umum, tujuannya adalah meningkatkan derajat kesehatan dan kemampuan masyarakat secara menyeluruh dalam memelihara kesehatan untuk mencapai derajat kesehatan secara mandiri. Kemudian, secara khusus ada 3. Pertama, dalam meningkatkan individu, keluarga, kelompok, dan masyarakat dalam pemahaman tentang pengertian sehat maupun sakit. Yang kedua, meningkatkan kemampuan individu, keluarga, kelompok, dan masyarakat dalam mengatasi masalah kesehatan. Kemudian, yang ketiga adalah tertangani atau terlayaninya kelompok keluarga yang rawan, kelompok khusus, dan kasus yang memerlukan penanganan tindak lanjut dalam pelayanan kesehatan. Ini kurang lebih tujuan dari kesehatan masyarakat perlu dilakukan. Lalu bagaimana terkait sejarahnya? Nah, erat sejarah ilmu kesehatan masyarakat ini bisa dimulai dari mitos 2 tokoh mitologi Yunani, yaitu Asclepius dan Hygieia. Asclepius dikenal dengan melakukan pengobatan penyakit setelah penyakit tersebut terjadi pada seseorang. Artinya tokoh ini lebih mengutamakan pengobatan yang kuratif. Sedangkan Hygieia lebih menganjurkan kepada
pengikutnya dalam pendekatan masalah melalui hidup seimbang, menghindari makanan atau minuman beracun, makan makanan bergizi, cukup istirahat, dan melakukan olahraga. Dalam hal ini, Higgia lebih cenderung melakukan upaya-upaya alamiah untuk penyembuhan penyakit dan mengutamakan tindakan preventif serta pencegahan. Nah, terkait dua tokoh itu, maka ada dua golongan yang punya pandangan terkait bagaimana pendekatan yang dilakukan kepada masyarakat atau yang membutuhkan pertolongan kesehatan. Yang pertama adalah golongan mengenai masalah kesehatan yang melakukan pendekatan secara kuratif. Sasarannya individual, jarak antar petugas kesehatan dengan pasien atau sasaran cenderung jauh karena sudah terjadi kasus, sifatnya hanya treatment gitu, jadi cenderung singkat waktunya, juga bersifatnya reaktif karena hanya menunggu masalah itu datang atau terjadi, serta cenderung melihat dan menangani klien atau pasien lebih kepada sistem biologis fisiknya. Sedangkan pada golongan kedua, pendekatannya melalui promotif dan preventif, yaitu sasarannya bukan perorangan tapi masyarakat. Masalah yang ditangani pada umumnya juga masalah-masalah yang umum terjadi di masyarakat, bukan masalah individu atau perorangan. Jarak antar petugas kesehatan masyarakat juga lebih bersifat kemitraan karena ini preventif dan promotif, jadi punya waktu lebih banyak dan touch lebih erat kepada klien atau masyarakat. Kemudian juga karena sifatnya adalah sebelum terjadinya keadaan sakit, maka ini bersifat proaktif. Jadi tidak menunggu pasien datang, tapi terjun langsung ke masyarakat untuk melakukan promotif dan preventif. Kemudian klien juga dipandang sebagai manusia yang utuh dengan pendekatan yang holistik. Terjadinya penyakit tidak hanya semata-mata karena terganggunya sistem biologis individunya, tapi juga dalam konteks yang lebih luas seperti psikologis dan sosialnya. Itu terkait sejarah kesehatan masyarakat. Kemudian bagaimana perkembangannya kesehatan masyarakat, kurang lebih akan ada 3 masa, yaitu masa sebelum ilmu pengetahuan itu ada atau berkembang, kemudian masa setelah perkembangan ilmu pengetahuan, serta bagaimana sih kesehatan masyarakat di Indonesia ini. Ya, baik. Yang pertama adalah masa sebelum ilmu pengetahuan. Artinya ini masih zaman dahulu lah. Nah, jika digambarkan, yang terdapat literaturnya adalah masalah-masalah terkait kesehatan dan penyakit telah dilakukan oleh negara-negara dengan kebudayaan yang luas pada masanya, yaitu pada zaman Babilonia, Mesir, Yunani, dan Roma. Karena pada zaman kerajaan-kerajaan itu atau negara-negara itu ditemukan catatan-catatan terkait bagaimana pengelolaan sanitasi atau pengairan, kemudian tata ruang, juga bagaimana pengolahan pembuangan, itu sudah mulai ada catatannya di zaman itu. Kemudian di abad ke-7, ini sudah mulai ada penyakit menular yang menyerang secara mendunia nih. Salah satunya contohnya adalah kolera. Kemudian pada abad ke-14 juga terjadi wabah pes di India dan Cina. Nah, kedua-duanya belum tertangani secara maksimal karena pemecahan masalah kesehatan masyarakat belum menyeluruh dilakukan oleh manusia yang hidup di zaman tersebut. Karena memang dari sisi perkembangannya juga belum mumpuni. Kemudian setelah perkembangan ilmu pengetahuan, sekitar akhir abad 18 dan awal abad 19, itu sudah mulai ditemukan berbagai penyebab penyakit dan mulai diciptakannya vaksin. Salah satu penemu vaksin adalah Louis Pasteur, yang kemudian digunakan sebagai pencegah penyakit itu sendiri. Jadi diberikan sebelum terjadinya penyakit pada manusia. Jarak antar petugas dan kesehatan masyarakat dengan masyarakat lebih bersifat kemitraan. Jadi promotif preventifnya sudah mulai dilakukan. Nah, titik poinnya, pada tahun 1872 diadakan pertemuan nih di New York oleh orang-orang yang peduli terhadap pendekatan promotif preventif untuk kesehatan, dan didirikanlah American Public Health Association sebagai perkumpulan mereka untuk memajukan kesehatan masyarakat. Lalu bagaimana di Indonesia? Di Indonesia, pasca kemerdekaan di tahun 1951 ada dua dokter Indonesia, yaitu Dr. Johannes Leimena dan Dr. Abdul Fattah, merumuskan Bandung Plan namanya. Apa yang disebut dengan Bandung Plan? Bandung Plan adalah konsep kesejahteraan masyarakat Indonesia di bidang kesehatan yang muncul pada awal kemerdekaan Indonesia.
Ini merupakan hasil keresahan mereka yang ingin mewujudkan pengobatan modern agar bisa dinikmati oleh masyarakat yang luas. Konsep ini sih juga memiliki asumsi bahwa pelayanan kesehatan tak selalu beraspek kuratif yang fokus pada penyembuhan, tapi juga harus dikombinasikan dengan aspek promotif, yaitu mempromosikan bagaimana pola hidup sehat dan kesehatan lainnya, dan juga aspek preventifnya, yaitu pencegahan-penjagaan terkait masalah-masalah kesehatan. Juga perhatian terhadap lingkungan, baik fisik maupun non-fisik, menjadi sebuah kesatuan. Baik, kesimpulannya, pada materi kali ini adalah kesehatan masyarakat adalah upaya dalam bentuk promotif dan preventif dalam mewujudkan masyarakat sehat yang mencakup aspek fisik, mental, sosial, dan ekonomi. Kesehatan masyarakat juga bertujuan menciptakan kesadaran diri masyarakat dalam memelihara dan menjaga kesehatan diri sendiri dan juga lingkungannya, di mana dilakukan promosinya mulai dari keluarga, kelompok, maupun masyarakat yang lebih luas. Kemudian, sejarah ilmu kesehatan masyarakat telah ada sejak zaman Yunani melalui mitos tokoh Asklepios dan Hygieia. Di masa modern, dunia perkembangan kesehatan masyarakat telah salah satunya ditandai dengan didirikannya American Public Health Association di New York tahun 1872. Di Indonesia, perkembangan kesehatan masyarakat salah satunya ditandai dengan dirumuskannya Bandung Plan oleh Dr. James Lemina dan Dr. Abdul Fattah tahun 1951. Demikian materi hari ini, semoga ini bisa menjadi manfaat buat kita semuanya. Kurang lebihnya mohon maaf. Nun wal kalami wasurun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.